Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Sekarang ini lagi banyak isu yang berkembang bahwa Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, diprediksi akan batal dilantik menjadi wakil presiden di periode 2024 sampai 2029. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di-subscribe, mari kita lanjut pembahasan hari ini. Benarkah Gibran akan batal dilantik menjadi wakil presiden? Banyak isu yang beredar bahwa Gibran akan batal dilantik menjadi wakil presiden. Apalagi dengan adanya beberapa polemik di keluarga Pak Jokowi. Dan dengan adanya kasus Fufu Fafa yang sempat viral dan menjadi topik paling panas di dunia politik. Membuat langkah Gibran untuk menuju hari pelantikan sangatlah banyak menuai kecaman dan protes dari berbagai kelompok. Sebenarnya apa tujuan kelompok ini yang selalu mencekal Gibran untuk dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti? Bukan hanya Gibran saja, Pak Jokowi pun tidak luput dari kelompok mereka ini. Dan mereka ini selalu berteriak dengan mengancam akan mencebloskan Pak Jokowi ke penjara. Sebenarnya ada misi apa kelompok ini sampai-sampai sangat berambisi untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi? Apakah ini juga adalah strategi dari salah satu pihak untuk membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan sekaligus merebut kursi Gibran sebagai wakil presiden? Ya, kalau menurut saya itu bisa saja terjadi. Dan ini adalah salah satu langkah untuk merebut kursi Gibran dengan paksa. Dengan taktik membenturkan keluarga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Agar Pak Prabowo tidak menaruh lagi rasa respek terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Dan berakhir dengan kursi Gibran menjadi korbannya. Coba kita pikir saja. Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, perkara Fufu Fafa naik sendiri. Bukan hanya itu saja. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarganya maka tidak akan luput dari sorotan kelompok mereka ini. Berarti ini jelas, ada suatu kelompok yang sangat memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Dengan menargetkan Gibran akan melepaskan kursi wakil presidennya. Tapi siapa dalang dari strategi ini? Yang menurut saya, dalang dari strategi ini adalah suatu kelompok yang sangat membenci Pak Jokowi. Bisa itu teman politiknya yang dulu atau teman politiknya yang sekarang. Karena kita tahu, sekarang banyak pihak yang menyerang Pak Jokowi dan ingin Pak Jokowi berakhir ke penjara. Tapi untuk mencebloskan Pak Jokowi ke penjara, itu bukan perkara gampang. Makanya kelompok ini menyerang Gibran dan berharap Gibran akan batal untuk dilantik menjadi wakil presiden. Kalau Gibran batal dilantik menjadi wakil presiden, maka langkah untuk mencebloskan Pak Jokowi ke penjara akan terbuka lebar. Tapi menurut saya, itu juga hal yang sangat sulit untuk membatalkan pelantikan Gibran menjadi wakil presiden. Dan makin kesini makin jelas tujuan dari kelompok ini. Kenapa mereka selalu membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya misal begini, kalau memang terjadi selisih paham antar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, maka yang akan terjadi, keluarga Pak Jokowi tidak akan ada lagi pelindungan dari Pak Prabowo. Dan kalau itu terjadi, maka semakin mudah untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Makanya sekarang banyak kelompok yang berteriak untuk mencebloskan Pak Jokowi ke penjara dan selalu membenturkan keluarga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo.
Menurut saya itulah tujuan mereka. Yang jadi masalah, apakah Pak Prabowo akan terpengaruh dengan strategi mereka? Kalau menurut saya sangat sulit untuk mempengaruhi Pak Prabowo. Apalagi dengan memakai strategi saling membenturkan dan strategi saling menghujat. Dan kalaupun Pak Prabowo terpengaruh dengan strategi ini, maka itu sama saja menjatuhkan nama baik Pak Prabowo sendiri. Karena Gibran itu adalah wakil presidennya. Kalau Gibran dibatalkan menjadi wakil presiden, sama saja Pak Prabowo ikut batal juga menjadi presiden. Ya, semoga apa yang terjadi nanti tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan selalu diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.